sebetulnya ada tokoh yang palsu, ada tokoh yang asli. Tokoh yang palsu itu seperti apa? Saya mengatakan ya bukan asli banget, tapi karena ada tujuan-tujuan tertentu dari kelompok-kelompok tertentu. Yang pertama, pidato yang disampaikan pada tanggal 29 Mei, yaitu Mohyamin. Nah, Muhammad Yamin mengaku, ya, saya menggali Pancasila. Sah, boleh. Tetapi yang sebetulnya ada kepentingan apa di balik Mohyamin mengatakan bahwa saya penggali Pancasila? Ternyata ada kepentingan-kepentingan yang lain yang menunggangi atau yang mengikuti Mohyamin itu, atau yang menggunakan Mohyamin, yaitu Orde Baru. Orde Baru. Nah, kita ketahui bersama, Orde Baru itu sangat membenci Soekarno. Sangat. Ya. Bahkan Soekarno sebagai seorang presiden RI yang pertama dan juga sekaligus proklamator itu diperlakukan tidak layak sampai dia meninggal. Meninggal pun hanya ditemani oleh seorang dokter, dan itu konon katanya bukan dokter manusia tapi dokter hewan. Kita bisa membayangkan betapa perlakuan dari Orde Baru itu yang sangat membenci Soekarno. Bahkan sampai sekarang kalau kita ikuti bersama, anak-anak Soekarno pun itu masih ya terkooptasi. Terkooptasi itu artinya dia menjadi termasuk musuh dari negara yang dikuasai oleh Orde Baru ini. Lalu akhirnya apa yang diakui pada masa Orde Baru bukan hari kelahiran Pancasila, tapi hari kesaktian Pancasila. Nah, ini. Nah, mari yang kedua adalah pidato dari Dr. Supomo. Nah, Pak Supomo ini tidak menyampaikan dasar negara, tetapi menyampaikan bentuk negara kalau nanti Indonesia merdeka. Bentuk negara yang diinginkan adalah negara kesatuan. Mengapa disebut negara kesatuan? Ya, karena Indonesia itu terdiri dari kepulauan. Nah, harus dipersatukan. Lalu yang terakhir pada tanggal 1 Juni baru Soekarno yang berpidato. Nah, kita akan mendengarkan pidato Soekarno. Saya nggak tahu apakah bisa share screen.
Semoga Recording in progress. bisa share screen saya. Nah, sudah saya siapkan sebetulnya. Mari kita perhatikan potongan pidato Soekarno di depan sidang BPUPKI. Apakah terdengar jelas? Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Terdengar. Mari kita perhatikan. Menggali di dalam ciptaku. Ini adalah wajah presiden kita yang pertama. Wajah proklamator. Wajah penggali Pancasila yang asli sebetulnya. Nah, pidatonya selalu menggelegar, selalu apa istilahnya itu ya sangat menarik rangsang orang untuk mengikuti. Mari kita teruskan. Kali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka dalam tercapai. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda buang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa. Salam Pancasila. Perjalanan panjang lahirnya Pancasila terukir dalam sejarah. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai mutiara tiada tara. Sejatinya, Pancasila bisa merangkul bangsa Indonesia yang maju. Senantiasa bersatu dalam perbedaan, hidup berdampingan dan gotong royong tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Salam
Pancasila. Nah, itu adalah cuplikan pidato Bung Karno. Ada beberapa cuplikan, antara lain cuplikan ketika sudah menjadi presiden sebagai penggali Pancasila, dan cuplikan ketika sidang BPUPKI. Hanya waktu sidang BPUPKI memang tidak bisa dibuat video, ya, karena ya kameranya juga masih statis ya. Lalu penjelasan tentang menggali nilai-nilai Pancasila itu Bung Karno, nah, ketika dibuang di Ende oleh pemerintah Belanda. Ende itu Flores. Nah, lalu yang terakhir adalah semacam tanggap sambutan dari Jenderal Tri Sutrisno, ya, sekarang menjadi penasihat dari BPIP. Ya, meskipun dia orang Orde Baru sebetulnya, tetapi ya tentu ada perubahan-perubahan. Nah, ini. Nah, mari kita lihat juga di dalam LMS yang sudah saya siapkan, ya, LMS-nya. Nah, ini adalah LMS yang kita gunakan, ya. Ada ya dunia para pencetus Pancasila. Maksudnya adalah kalau hanya khusus Pancasila berarti sebetulnya dunianya lebih kecil, tapi ini sebetulnya bukan itu yang dimaksud. Ya, nilai Pancasila itu jauh lebih luas. Saya lebih senang mengatakan nilai-nilai Pancasila itu jauh lebih universal. Ya, jauh lebih universal daripada 5 sila yang diperas menjadi Trisila dan akhirnya menjadi Ekasila, gotong royong itu oleh Soekarno. Nah, ternyata yang dimaksud ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal yang digali oleh ya para filosof yang ya berskala internasional. Nah, misalnya begini, ini saya akan membacakan dari LMS ini, yaitu bumi manusia, katakanlah bumi manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur. Ya, sebagai perkenalan awal, silahkan mencoba membaca novel bab 6. Nah, ya agak susah
untuk mendapatkan novelnya Pramudia ini sebetulnya. Nah, yang berjudul Bumi Manusia. Ada Andreas siapa di milenia atau lalu ada nama-nama. Nah, ini adalah sebetulnya nama-nama ini merupakan nama-nama yang harus kita pelajari, kita kenal. Ya, misalnya ada Magda Peters, ya nama-nama barat. Lalu jadi yang masalah adalah bagaimana gambaran karakter tokoh-tokoh tersebut. Nah, ini kalau kita tidak membaca novelnya memang nggak bisa memberikan gambaran tentang tokoh-tokoh yang disebutkan dalam novel itu. Ya. Saya sangat senang membaca sebuah novel atau ya banyak novel sejarah. Novel sejarah. Salah satunya yang paling saya senangi adalah novel Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, kalau ditanya bagaimana gambaran karakter Ronggeng Dukuh Paruk itu, nah, saya bisa menjelaskan dengan panjang lebar. Ronggeng itu adalah ya seorang penari, penghibur. Ya, kalau dalam bahasa Jawa ledek, ya, nah itu. Dan pada saat-saat tertentu bisa saja diajak berkencan. Tentu dengan cara mengasih uang. Dan ronggeng adalah nama untuk penari penghibur yang berada di hutan jati. Ini kan latar belakang dari tokoh ronggeng. Ya, ronggeng dari Dukuh Paruk di Banyumas sana. Itu bukan nama asli, kan nama disamarkan oleh penulisnya, yaitu Ahmad Tohari. Nah, itu jadi kalau kita tidak membaca, maka tidak akan mungkin bisa menjelaskan gambaran tentang tokoh-tokoh itu. Saya sebut lain adalah novelnya Romo Mangun, Roro Mendrut, dan Prono Citro. Nah, itu novel sejarah. Itu sejarah penaklukan Mataram atas padi. Ya, lalu ternyata di padi itu ada gadis yang sedang pacaran gitu. Gadis itu namanya Roro Mendut. Lalu pacarnya bernama Prono Citro. Nah, lalu sementara Patih Wiroguno yang diutus untuk menaklukkan padi itu jatuh cinta sama Roro Mendut itu. Lalu dipaksa diajak ke Yogyakarta, ke Mataram untuk dinikahi, tapi tidak mau. Akhirnya yang terjadi apa? Antara Roro Mendut dan Prono Citro masing-masing bunuh diri. Nah, semacam ini. Jadi gambaran tokoh itu penting. Lalu bagaimana budaya apa yang
ceritakan di situ. Tadi novel sejarah saya bercerita. Novel sejarah itu pasti ceritanya adalah latar belakang sejarah. Ya, latar belakang sejarah. Jadi kalau novelnya Pramudia Anantatur misalnya bicara tentang Yukun Yanpu, maka itu pasti proses sejarah. Nah, lalu mahasiswa ya diskusi. Nah, oleh sebab itu saya minta untuk mencari dulu novelnya Pramudia Anantatur itu antara bumi dan manusia. Ya, itu. Jadi supaya apa? Supaya kita tahu ada semacam latar belakang sejarah. Tentu sejarah pemikiran ya tentang nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal tadi. Itu para saudara. Nah, lalu di Jawa itu ada zaman yang disebut dengan zaman bergerak. Ya, zaman bergerak. Ini sebuah buku tersendiri. Ya. Saya sudah membaca meskipun belum tuntas. Ya, Anda bisa download ya zaman bergerak ini. Nah, ternyata adalah zaman di mana atau waktu di mana hampir semua rakyat di Pulau Jawa, daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa itu mulai bergolak untuk melawan penjajah Belanda. Nah, perlawanan ini sebetulnya adalah bentuk dari apa istilahnya eksistensi nilai-nilai Pancasila yang universal tadi. Yaitu apa? Ingin memperjuangkan keadilan. Maka keadilan itu bukan hanya saya mendapatkan, bukan hanya itu. Tapi sebetulnya keadilan itu adalah sebuah kebebasan. Sebuah kebebasan agar kita bisa bebas merdeka menentukan. Nah, adil. Adil di sini bukan berarti sama rata sama rasa, bukan. Ya. Jadi keadilan di sini seseorang itu mendapatkan haknya. Nah, tentu berangkat dari hak tugas kewajibannya. Saya tidak mungkin mendapatkan gaji yang besar. Misalnya gaji saya sekali 1 bulan 50 juta. Wah, bingung saya. Ya, karena apa? Itu bukan hak saya. Ya, bukan hak saya. Nah, tapi bagaimana kita juga bisa harus membantu pada saudara-saudara kita yang sebetulnya tertindas. Apalagi sekarang konteks tertindas itu jauh lebih luas, jauh lebih mendalam. Ya. Jadi misalnya kalau Anda lewat perempatan jalan atau pertigaan jalan atau apapun sekarang banyak sekali Pak Ogah.
di Yogyakarta ada aturan. Meskipun aturan itu artinya sebatas aturan. Dilarang memberi kepada pengamen. Uang pada pengamen. Sama saja sebetulnya. Dilarang memberi uang kepada Pak Ogah. Misalnya begitu. Pertanyaannya bukan dilarang, bukan. Tetapi apakah Pak Ogah pengamen itu memang sudah mendapatkan haknya? Ya. Hak apa? Ya, hak jaminan sosial misalnya. Hak jaminan sosial. Saya yakin mereka untuk mengurus kartu miskin aja susah. Apalagi untuk ngurus BPJS. Sudah iuran belum? Belum. Kalau belum bisa mengurus BPJS. Loh. Ini semacam jaminan sosial itu belum merata untuk Indonesia. Nah, dunia bergerak, zaman bergerak inilah sebetulnya yang menjadi salah satu eksistensi bangsa ini ketika harus melawan Belanda. Ya, Yogyakarta bergerak, Surakarta bergerak, Pekalongan bergerak. Ya. Nah, di sini. Nah, kata bergerak itu menimbulkan apa? Sebetulnya menimbulkan semacam dampak yang disebut dengan konflik. Bisa jadi konflik terbuka atau konflik sosial. Konflik. Ya, jadi pasti ada perbedaan kepentingan. Sehingga menimbulkan konflik. Yang salah satu ingin memperjuangkan haknya, katakanlah tadi contohnya jaminan sosial, sementara yang lain tidak akan memberi jaminan sosial itu. Karena apa? Karena sebetulnya masih punya kepentingan lain juga. Nah, minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu kita pernah memutar film Sugio. Ya. Bagaimana Monsinyur Sugio itu sebagai seorang biarawan, ya, Romo gitu, yang punya prinsip begini, prinsipnya sederhana. Ya. Sampai sekarang masih dipakai. Jadilah, bagi yang Katolik tentu, jadilah 100% Katolik dan jadilah 100% Indonesia. Jadi bukan 50-50, bukan 100%. Jadi total, totalitas. Nah, sehingga ketika konflik perang kemerdekaan itu Sugio sebagai seorang biarawan berusaha untuk membantu rakyat. Caranya gimana? Caranya adalah memasukkan rakyat itu ke dalam pastoran, gedung gereja. Silahkan untuk berlindung di sini. Lalu ketika Belanda masuk, Sugio mengatakan, langkai dulu mayat saya, baru boleh masuk ke gereja ini. Bayangkan itu.
Ya, bayangkan kita mengikuti jejak Sugio itu sebagai seorang yang Katolik total. Nah, ya Katolik total itulah sebetulnya implementasi nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal tadi sebetulnya. Ya, ingin menjaga apa? Ya, saya berserah kepada Tuhan. Ya, totalitas kepada Tuhan sebagai seorang Katolik, sebagai seorang biarawan. Kemudian saya juga punya kemanusiaan. Saya tidak rela kalau bangsa saya sendiri dijajah lagi. Maka saya harus melindungi. Nah, jangan dikira kalau masuk dalam ke gereja, gedung gereja itu tidak hanya silakan berlindung di sini lalu sudah didiamkan, tidak, tapi juga diberi makan. Nah, dari mana makannya? Ya, tentu berdasarkan bantuan dari relawan yang ingin membantu para pengungsi tadi. Dan ini untuk apa? Persatuan sebetulnya. Nah, inilah sebenarnya salah satu bentuk implementasi dari totalitas kepada nilai-nilai Pancasila yang universal itu. Film Sugio itu sangat baik untuk kita tonton, dan dia kalau kita lihat sangat sederhana filmnya, ya tentu kalau sekarang seorang Romo itu ya minimal motor, sekarang motor aja udah jarang, sekarang mobil, ya mobil. Nah ini semua sebetulnya untuk apa? Agar kehidupan ini selaras. Jadi Trisno mengatakan, ya kehidupan itu harus selaras. Karena kita itu bangsa yang majemuk. Majemuk dalam segala hal. Jangan dikira hanya majemuk soal suku bangsa, tidak. Majemuk dalam segala hal. Kita selalu mengatakan kita harus bertoleransi soal agama. Betul. Tetapi apakah memang terrealisasi dalam tindakan? Oh, belum tentu. Ya, belum tentu. Kenyataannya masih begitu banyak kekerasan tentang agama ini. Ya, tentang agama. Bahkan kata-kata umpatan pun keluar dari seseorang yang sebetulnya tidak boleh mengucapkan kata umpatan itu. Tidak toleran. Ya. Saya mulai memperhatikan NU mulai merintis, misalnya saja sederhana, yaitu mengumandangkan azan cukup didengar di sekitar masjid saja. Tidak perlu mengumandangkan azan itu berlomba-lomba keras. Ya. Pakai sound yang keras. Nah, itu saya salut dengan NU. Ya, teman-teman NU, saudara-saudara kita NU itu mulai merintis ini. Ini agar apa? Hidupnya selaras dengan sekitarnya. Selaras dalam hal agama, toleransi agama, mengakui hak hidup orang lain yang beragama berbeda. Ya, beragama berbeda. Itu jadi kemudian suku bangsa itu kalau saya
sering mendengar, ya saya tidak tahu makna sindiran atau bukan, tetapi kalau banyak saudara-saudara kita dari NTT, dari Flores, dari Papua, lalu dikatakan oleh orang-orang di sini, Jawa dan sebagainya, atau yang rambut tidak keriting, maka mereka disebut apa? Semut hitam. Bayangkan, seseorang yang memang karena rasnya, rambut keriting, kulitnya hitam, disebut semut hitam. Itu kan sesuatu yang sarkas sekali. Nah, lalu masih kemajemukan yang lain, tentu kemajemukan dalam bidang status sosial. Status sosial, ya. Nah, masih banyak sekali. Ini bagaimana kita bisa hidup selaras, ya, dengan saudara-saudara kita. Tentu simbol yang paling penting adalah soal agama. Tapi sebetulnya hidup selaras tidak hanya soal agama, soal yang lain juga. Nah, itu para saudara. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau mau bertanya boleh. Mau diskusi juga bisa, boleh. Saya tidak menutup diri untuk ini, mumpung saya sehat. Silahkan kalau mau bertanya. Saya tutup screen-nya dulu ya. Oke. Siap. Silahkan kalau mau bertanya, boleh sekarang saya buka. Ada 47 mahasiswa yang masuk aktif dari 59 mahasiswa. Yang lain tidak bisa, mungkin ya karena halangan ya. Yang menjadi alasan utama adalah sinyal. Ya, saya tidak berani luring sampai sekarang ya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa luring karena ya situasional sekali ya. Apalagi di sana terutama mulai ya begitu banyak mahasiswa, dosen yang langsung terkontaminasi dengan Omikron ini. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung. Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya yang bertanya. Nah, pertanyaan saya sederhana. Mengapa kita juga harus membahas tentang nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal tadi? Nah, kenapa harus dibahas, harus dikaji nilai-nilai Pancasila yang universal? Ya, jadi hampir semua nilai Pancasila itu universal sebetulnya. Ada yang mau menjawab?
Pak, saya izin menjawab, Pak. Silahkan. Kalau salah nggak apa-apa, Pak. Itu karena Pancasila itu merupakan menjadi sebuah sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pak. Kita sebagai Indonesia sangat penting untuk mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, Pak. Terima kasih, Pak. Kenapa disebut sebagai Pancasila itu sebagai ciri kepribadian bangsa ini? Kamu sebut tadi seperti itu. Kenapa? Kenapa enggak ini menjadi ciri kehidupan saya gitu loh? Ya enggak? Jadi akan lebih bermakna mana? Ini sebagai ciri kehidupan saya atau ciri kehidupan bangsa? Kehidupan bangsa, Pak. Oh ya tidak, ciri kehidupan saya. Kalau kehidupan bangsa maka masih memungkinkan terjadinya apa? Konflik. Konflik sosial itu karena apa? Ya ini ciri kehidupan bangsa. Tapi tidak mengakui ciri kehidupan Pancasila sebagai ciri kehidupan pribadi. Nah itu loh Mbak yang agak beda ya. Iya, Pak. Jadi maka jadikanlah Pancasila itu sebagai sebuah ciri kehidupan, jiwa kehidupan pribadi kita. Bukan bangsa. Baru nanti setelah pribadi-pribadi berkumpul, baru meluas menjadi sebuah bangsa. Tetapi kan masing-masing pribadi sudah punya ciri sendiri-sendiri, yaitu ciri Pancasila tadi. Itu cara berpikirnya, Mbak. Jadi logika berpikirnya di situ. Jangan dibalik, karena kalau dibalik, yang selama ini kita ketahui Pancasila adalah ciri kehidupan bangsa. Tetapi kenapa masih selalu ada konflik? Ya toh? Karena apa? Karena Pancasila belum menjadi ciri kehidupan pribadi yang menjadi jiwa kehidupan kita secara masing-masing individu. Sehingga apa? Ya, saya harus menghargai orang lain. Tapi kalau bisa jadi malah menjadi konflik. Tetapi kalau Pancasila menjadi ciri kehidupan pribadi, maka waduh kok begini ya? Jangan kan gitu kan. Jadi ada semacam cara pencegahan melalui pribadi masing-masing. Itu Mbak, seharusnya yang dijawab. Baik, Pak. Ya, oke. Mungkin mulai terangsang untuk bertanya, yang lain silahkan. Boleh, silahkan. Bagaimana? Pancasila yang subjektif. Baru muncul pertanyaan ini ya sekarang. Jadi ya objektif itu lawannya subjektif. Dari kata itu dulu ya. Jadi, ada subjektif, ada objektif, objektivitas.
Nah, objektif itu artinya melihat secara apa adanya. Sementara subjektif bukan melihat apa adanya, tapi bagaimana cara melihatnya. Cara melihatnya. Jadi kalau Pancasila secara subjektif, maka bagaimana kita memberi makna nilai-nilai Pancasila itu, ya. Ketika Soekarno dibuang ke ND, ini yang selalu saya katakan, ya, maka dia sangat diterima oleh rakyat ND. Meskipun sebetulnya dari sisi kebudayaan jauh berbeda. Soekarno berbudaya Jawa, sementara tempat pembuangannya di ND berbudaya Flores. Dan Flores pun begitu banyak budayanya. Ya. Nah, tapi masyarakat bersatu untuk menerima Soekarno, membantu Soekarno. Nah, ketika Soekarno sakit, maka Soekarno dirawat. Siapa yang merawat? Kalau dalam buku saya sebut Inggit, istrinya. Tetapi sebetulnya ada peran lain, yaitu peran biarawati, para suster SSPS. Lalu ada peran juga, ternyata tidak semua orang Belanda itu sebetulnya penjajah. Ya. Hanya beberapa orang. Nah, lalu yang lain menolong Soekarno, misalnya para pastor. Nah, para pastor SPD yang juga orang Belanda sebetulnya, yang menyediakan buku-buku untuk dibaca Soekarno. Dari situlah digali, meskipun dalam banyak video dikatakan ide Soekarno memunculkan Pancasila itu karena ada pohon sukun bercabang 5. Ya, itu kan soal kalau bisa dikatakan sebuah legenda. Ya, bukan itu, tapi sebetulnya banyak nilai-nilai yang digali sehingga nilai-nilai itu dirumuskan menjadi 5 sila. Nah, disinilah letak subjektivitas. Subjektif, kemampuan untuk melihat segala sesuatu yang sebetulnya bukan yang secara terlihat secara kasat mata, tapi harus dilihat melalui analisis pemikiran-pemikiran. Itu Mas jawaban saya. Oke, makasih. Baik. Ada lagi? Mungkin kalau minggu depan kalau saya menemukan jawaban lain, saya akan menjawab ini. Ini pertanyaan tadi, pertanyaan dari siapa? Akuntansi, oke, baik, sangat baik ya pertanyaannya. Yang berikutnya siapa tadi? Seorang mahasiswa, ya? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Lebih ke diskusi juga sih, Pak, untuk teman-teman juga. Pada kenyataannya kan nilai-nilai Pancasila itu tidak semuanya diterapkan, Pak. Kalau kita lihat di masa sekarang masih ada berbagai macam kejahatan, kriminalitas dan lain-lain gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya berasal dari mana gitu, Pak? Faktor apa yang bisa mempengaruhi hal tersebut? Yang apakah dari pribadi orangnya atau dari pemerintahan atau bagaimana, Pak? Menurut pandangan Bapak. Terima kasih. Ya, ini kok pertanyaan menarik ya pertanyaannya, sedikit berfilsafat ya. Baik. Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Mungkin saya bisa mau mencoba menjawab, Pak. Silakan. Mbak Agnes mungkin nanti bisa sedikit diulangi pertanyaannya, Pak.
Silakan, iya. Agnes, ulangi. Sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi nilai-nilai Pancasila di kehidupan berbangsa dan bangsa Indonesia itu, ulang sebentar. Sebenarnya yang mempengaruhi kurangnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia itu apa? Kenapa masih ada berbagai macam kejahatan, kriminalitas, dan lain sebagainya? Atau mungkin dari faktor dari diri sendiri, atau mungkin faktor pemerintah, atau gimana gitu. Gimana Mas Jati pertanyaannya? Baik, mungkin saya sedikit sharing menurut saya sendiri. Jika nanti ada yang salah, saya juga minta maaf sebelumnya. Kalau dilihat dari segi pertanyaannya Mbak Agnes sendiri itu, mengapa kok dengan kayak saya mengatakan dengan adanya baik sempurnaan dari Pancasila sendiri masih ada entah itu perpecahan, ke kriminalitas dan lain-lainnya. Nah itu kalau menurut saya sendiri kalau dikatakan salah sih enggak, cuma dari berbagai lini sih Mbak. Jadi kadang gini, kita mungkin dimulai dari pendidikan dasar sendiri, kita juga sedikit demi sedikit mendapat pengetahuan, mendapat referensi tentang Pancasila dan isi-isinya. Tidak hanya isi, terutama juga kita diberikan wawasan mengenai detail sendiri dari Pancasila. Jadi tidak hanya sebuah kata kayak ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita juga dijelaskan. Nah, tetapi itu dari pendidikan dasar segitu kita sudah diberikan ilmu atau wawasan seperti itu juga kembali lagi ke kita yang menerima atau teman-teman kita yang lain yang menerima. Apakah teman-teman kita yang lain itu juga menerima dengan seksama dan baik mengenai makna dan arti dari setiap isi Pancasila? Karena kalau kita tidak menerima dengan baik, seksama, maupun kita tidak mencari tahu lebih dalam apa isi dari Pancasila, kan itu juga sangat bahaya kalau menurut saya. Nah, bahayanya gimana? Itu nanti kalau kita tidak memahami, kita tidak menerima dengan baik maknanya, itu bisa menimbulkan hal-hal yang jelas sangat bertentangan dengan isi Pancasila. Terbukti dengan tidak sedikit kasus yang ada di Indonesia, entah itu perpecahan antara pendapat mengenai ras maupun lain-lainnya, kemudian kriminalitas. Nah itu juga menurut saya kadang gimana ya, kalau menyalahkan pribadi itu ya sebenarnya pribadi yang bermasalah itu juga sangat salah, karena di saat harusnya memahami dengan benar dasar negara kita yang kita perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, itu malah sebaliknya. Tetapi juga kadang saya sendiri mengharapkan bahwa kontrol dari pemerintah sendiri mengenai pemahaman dasar negara itu juga penting. Jadi kalau saya pernah baca-baca, kalau nggak salah artikel atau berita ya lupa, itu sebenarnya dasar negara kita itu dinilai cukup baik jika dijadikan dasar suatu negara, karena melingkup banyak kemanusiaan, ke agama maupun ketuhanan dan lain-lainnya. Tetapi hal itu juga dipertanyakan, kenapa kok dengan adanya dasar yang sangat baik itu malah membuat kondisi yang sebaliknya. Itu menurut saya, Pak dan Mbak Agnes. Baik, sangat ramai sekali. Gimana Agnes dengan jawaban Jati ini tadi? Dari jawaban dari Mas Jati tadi udah cukup jelas, Pak. Baik, ini jadi saya tadi mengatakan ini sedikit filsafat ya, filsafat manusia sebetulnya. Nah, kalau saya boleh mengutip para filsuf, pendapat para filsuf, terutama filsuf Cina, itu salah ya
salah tiga ya, bukan salah satu, salah tiga. Yang pertama itu adalah Konfusius. Nah, ajarannya kalau di Indonesia sangat terkenal dengan sebutan Konghucu, Konfusius. Nah, sebenarnya ajarannya cuma soal moral kehidupan, Li, Ji, dan E. Moral kehidupan. Jadi orang hidup itu harus punya moral. Nah, moral itu selalu baik. Yang tidak baik namanya amoral, nggak punya moral. Amoral. Itu Konfusius. Jadi misalnya saja anak harus selalu menghormati orang tua. Lalu orang tua juga menghormati anaknya. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Nah, saling menghormati, saling menghargai itulah yang disebut dengan salah satunya adalah moral tadi. Yang kedua adalah Mencius. Mencius punya prinsip begini, bahwa pada dasarnya manusia lahir itu baik. Manusia lahir itu baik. Tetapi menjadi tidak baik karena apa? Lingkungan yang mengajarnya. Lingkungan itu bisa saja lingkungan keluarga, bisa saja lingkungan tetangga, dan sebagainya. Lingkungan. Sehingga membuat manusia menjadi tidak baik. Tapi prinsip dasar manusia lahir itu baik. Lalu yang terakhir ini seorang jenderal, ya, Sun Tzu, bukan Sun Ching Sui ya, Sun Tzu. Itu mengatakan bahwa prinsip dasar manusia lahir itu jahat. Maka kejahatan itu harus dieliminasi, dikurangi. Siapa yang berkewajiban mengeliminasi atau menyadarkan orang itu supaya tidak jahat, ya itu ya lingkungan. Kembali lagi lingkungan. Nah, di sini letaknya bahwa pribadi-pribadi itu juga punya peran. Nah, tetapi sebetulnya untuk saat masa kini, apakah sungguh bahwa ajaran-ajaran tadi itu memang masih berlaku? Belum tentu. Ternyata orang bisa menjadi jahat, orang bisa menjadi korup, orang bisa menjadi mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan kepentingannya. Karena kepentingannya dihambat, maka dia akan berbuat jahat. Agar apa? Agar kepentingannya bisa terpenuhi. Orang korupsi itu karena kepentingannya tidak terpenuhi. Ya kan? Nah, di sini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah karena perbedaan kepentingan itu muncul apa? Konflik sosial. Konflik sosial. Dalam Pancasila, apapun bisa menjadi konflik. Nah, maka tadi saya menjelaskan pada Agnes atau siapa itu, bukan kepribadian bangsa, tapi menjadi milik pribadi. Menjiwai kepribadian diri sendiri dulu, baru menjiwai bangsa ini. Di sini Pak. Jadi konflik kepentingan. Tuhan misalnya, ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, coba saya sudah lama nggak mendengar, tapi mungkin karena tidak dapat informasi ya. Kalau dulu sering orang ke masjid itu sandalnya tertukar. Ya, sandal harganya mahal, entah tertukar, entah ditukar, entah dicuri atau apapun. Ya. Nah ini kan sebuah konflik. Saya ingin sesuatu tapi saya nggak punya uang. Kemanusiaan juga. Ya. Kalau kita nggak bisa memenuhi, maka akan muncul konflik juga. Jadi sebetulnya, maka tadi kalau siapa yang jahat, ya bisa siapa saja. Lalu tugas pemerintah apa? Nah, di sini letaknya. Tugas pemerintah adalah harus memunculkan proses penyadaran terhadap bangsa ini pada masyarakat. Proses penyadaran itu melalui apa? Pendidikan. Maka Jokowi selalu mengatakan ya pendidikan gratis dan sebagainya, tetapi ternyata miskonsep. Yang dimaksud pendidikan gratis itu bukan segalanya gratis, tidak. Ya, karena pendidikan itu perlu biaya. Sekarang yang bisa dibiayai oleh masyarakat ya dibayar oleh masyarakat. Jangan diserahkan kepada pemerintah, gratis kok. Bukan itu caranya. Bahkan sekarang mulai ada proses penyadaran pada masyarakat, segala sesuatu yang gratis malah dihindari. Masyarakat lebih senang membayar daripada gratis. Nah, itu. Jadi siapa yang jahat? Bukan jahat, tapi pemerintah telah melakukan proses penyadaran pada masyarakat melalui pendidikan. Ya, pendidikan. Nah, sekarang rencananya pendidikan sudah sampai pada pendidikan dasar, lalu pendidikan tingkat tinggi. Itu juga mulai akan dibantu. Ya. Sekarang dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu kan sebetulnya cara pemerintah membantu masyarakat. BPJS, cara pemerintah membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. BPJS tenaga kerja membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam bidang tenaga kerja. Nah, semacam itu. Jadi peran pemerintah besar sekali. Hanya kita kadangkala masyarakat itu selalu menuntut. Ya. Kenapa? Karena merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, sekarang mana yang lebih baik? Kebutuhan tercukupi atau kebutuhan terpenuhi? Nah, kebutuhan manusia itu tidak akan terpenuhi sepanjang hidupnya. Tapi bisa jadi tercukupi. Beda konsep terpenuhi dengan tercukupi. Apalagi kalau Anda orang ekonomi, orang akuntansi, lebih pasti lebih tahu daripada saya yang orang sosial saja biasa. Gitu ya, Agnes dan Jati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, nanti lalu bentuk, kalau mau ada yang bertanya bagaimana bentuk ujiannya, saya lebih senang kasus. Nah, lebih senang kasus. Jadi masing-masing harus saya beri kasus, lalu selesaikanlah kasus itu. Itu dengan pandangan, cara pandang sendiri-sendiri.
Itu, tapi belum waktunya untuk UTS, belum ya. Jadi saya juga masih mengumpulkan banyak kasus juga. Tapi yang jelas saya tidak berkasus, kan itu aja yang penting. Gitu ya semuanya. Kalau saya nggak tahu apakah presensi sudah, tapi silahkan presensi. Kalau belum nanti malam akan saya buat presensi lewat LMS, juga lewat PKP, lewat SIA dosen ya. Itu nanti mungkin saya minta siapa nama-nama tertentu yang tanda tangan. Tapi ya ini karena ada 3 kelas, ada 3 prodi dan sebagainya, itu banyak sekali. Tapi kalau LMS cukup 1. Ya, silakan nanti saya belum lihat ini tadi presensinya apakah sudah saya update atau belum, saya agak kelupaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, masihkah ada pertanyaan lagi? Saya cukup, Pak. Ya, kalau belum ada nanti setelah saya tutup ini nanti saya akan masuk untuk mengupdate presensi di LMS, lalu Anda bisa langsung segera mengisi. Tidak masalah, nanti waktunya saya perpanjang. Ya. Itu? Baik. Baik, Pak. Baik. Ya. Oh, Baik, saya Pak. pikir tanya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah kita sampai pada waktu sore hari ini. Saya akan mengupdate presensi. Nanti Anda silakan menunggu sambil melihat LMS. Lalu kalau sudah ada perbaikan, silahkan mengklik, itu saja ya. Mudah kok. Baik, kita akhiri.